Halo teman-teman, kembali lagi di channel Toporoso ya. Selamat datang di konten metode episode 5. Ya bener ya, metode episode 5. Oke, pada metode episode sebelumnya kita sudah membahas tentang sadar sentuhan ya. Jadi bagaimana kita menyentuh tubuh kita secara sadar sehingga ada sensasi getaran yang muncul di saat kita mempraktikannya. Oke? Nah, sekarang metode kelima ini itu sangat erat hubungannya dengan metode keempat. Jadi teman-teman nanti kalau yang belum nonton episode sebelumnya, coba tonton episode sebelumnya dulu. Oke? Metode kelima ini aku kasih nama grounding. Ini mungkin teman-teman sudah banyak itu ya, banyak yang mempraktikkan, banyak yang tahu tentang metode grounding ini. Inti dari metode grounding ini adalah menyadari keberadaan. Menyadari keberadaan kita di mana. Ya, tujuannya adalah menyadari keberadaan kita itu di mana. Kalau sebelumnya kan sadar sentuhan itu kan lebih mencintai diri kita toh. Nah, kalau grounding ini itu lebih ke menyadari keberadaan kita itu di mana. Karena selama ini kita itu kemana-mana. Selama ini itu pikiran kita itu kemana-mana. Seakan-akan kita melewatkan keberadaan kita sendiri. Oke? Nah, kenapa kok metode grounding sama sadar sentuhan ini sangat erat kaitannya? Karena yang kita sentuh nanti itu adalah tempat di mana kita berpijak atau bumi yang sedang kita duduki, yang sedang kita dirikan. Jadi kita berdiri di mana, duduk di mana, beraktivitas di mana, itu dengan grounding. Oke? Nah, kalau kemarin aku contohkan dengan tangan, sekarang nanti aku contohkan dengan kaki ya, teman-teman. Ini hanya latihan. Contoh ini hanya latihan. Bagaimana kita menggroundingkan diri kita di tempat di mana kita berpijak. Ya, karena tujuannya adalah bagaimana kita menyadari eksistensi kita ini atau keberadaan kita ini sekaligus tempat mana keberadaan itu dipijak. Contohnya, logikanya seperti ini ya. Kalau kamu itu pengen tahu kamu itu di mana, maka kamu harus tahu tempat apa yang sedang kamu masuki. Contoh, misalkan kalau kamu pengen tahu peranmu atau film apa yang sedang kamu perankan, itu kan kamu harus tahu ruangannya dulu. Harus tahu ruangannya dulu. Contoh, misalkan di kantor. Ruangan bumi bernama kantor. Otomatis ketika kamu sudah memahami ruangan bumi yang bernama kantor itu, kamu akan menyadari bahwa ada peran eksistensi yang ada di dalam situ yang berkaitan dengan kamu. Contohnya lagi ruangan yang bernama misalkan puskesmas. Ketika kamu menyadari ruangan yang bernama puskesmas itu atau bumi, salah satu bagian kecil tanah dari bumi yang didirikan puskesmas itu, maka eksistensimu di situ akan memunculkan peran bahwa aku itu sedang di puskesmas loh. Jadi metode grounding ini untuk memantikmu, menyadari bahwa kamu itu keberadaannya itu di mana. Karena ini berkaitan erat dengan apa yang kamu pijak saat ini pijak. Contohnya seperti ini ya, seperti aku sekarang duduk di sini di ruangan tanah yang bernama rumahnya si Prabu, maka aku akan menyadari peranku di sini. Aku itu berperan sebagai entah itu suami, entah itu sebagai ayah, entah itu sebagai macam-macam yang berkaitan dengan ruangan yang bernama rumah. Dan itu sama dengan tujuan grounding itu sendiri. Jadi grounding adalah bagaimana kita menyadari apa yang kita pijak, sehingga peran, film, dan eksistensimu itu tersadari dengan
mengetahui apa yang kamu pijak. Jadi apa yang kamu pijak dan siapa yang memijak itu terhubung, menjadi terhubung. Nah, sehingga keterhubungan itu menciptakan apa? Menciptakan peran-peran yang akan muncul di ruangan-ruangan di mana kamu berpijak. Paham ya? Jadi grounding ini tujuannya untuk terhubung ke kamu yang memijak dengan apa yang kamu pijak. Keterhubungan itu menciptakan sebuah peran kesadaran di mana kamu sedang dikondisikan, entah itu di kantor, di rumah, di puskesmas tadi, di bengkel, di warung makan, dan seterusnya. Oke? Habis ini aku contohkan latihannya ya. Aku contohkan latihannya di lapangan grounding itu seperti apa. Kita akan masuk ke video latihannya di lapangan dulu ya. Oke, teman-teman, kita akan belajar teknik grounding ya. Jadi teknik grounding itu pada dasarnya kamu itu harus ngeground ke area tanah. Ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini ya. Ini kalau kamu pakai sandal, itu harus dilepas dulu sandalmu. Sandalmu harus dilepas dulu. Terus kamu merasakan sentuhan kakimu di area ground. Makanya disebut grounding itu karena itu. Jadi kamu berjalan, tapi kamu seakan menyentuh bumi. Kamu menyadari jalanmu itu menyentuh bumi. Bisa di rumput-rumput, juga bisa di jalanan aspal seperti ini. Jadi istilahnya nyeker ya teman-teman ya. Jadi harus menyadari setiap sentuhan. Nih, setiap sentuhan apa yang kamu sentuh, misalkan rumput ini kamu bergerak menyentuh dengan kakimu. Rumput-rumput ini merasakan sensasi kamu menyentuh rumput. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk grounding. Ini bisa dilakukan gak hanya kamu berjalan, tapi kamu duduk di atas rumput atau duduk di tanah. Pokoknya di tanah ya teman-teman ya. Karena basicnya itu grounding. Medianya bumi kita sendiri. Jadi gak pakai kursi, gak pakai sandal gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di dalam rumah. Oke teman-teman, kembali lagi ya. Video latihan tadi itu hanyalah latihan ya teman-teman ya. Jadi latihannya itu memang harus melepaskan semua atribut yang menghalangi kulit dengan tanah yang kamu pijak, alias nyeker ya. Kalau di Jawa itu tanpa sepatu, tanpa sandal, alias nyeker. Ya. Itu berjalan sambil telanjang kaki dan rasakan apa yang kamu sentuh dengan kaki. Karena sentuhanmu itu bisa menghubungkanmu ke bumi yang kamu pijak. Ya. Sama seperti bukan hanya kaki ya, kamu menyentuh dengan tangan, kamu sentuhlah rumput-rumput tadi. Itu juga namanya grounding, tetap namanya grounding. Tapi kamu hanya menyentuh itu. Dan kamu terhubung dengan kulitmu dan apa yang ada di kondisimu itu. Seperti itu. Nah, kalau prakteknya sehari-hari ya kamu bisa pakai sepatu, bisa pakai sandal. Tapi cobalah menyentuh dari sandal itu ke tanah yang kamu pijak. Dari sepatu itu ke tanah yang kamu pijak. Kalau yang tadi itu cuma latihan, biar kamu kerasa saja. Kerasa bagaimana sensasinya, bagaimana grounding itu memunculkan beberapa hal, beberapa sensasi di tubuh, atau beberapa pemahaman yang sering kamu lewatkan. Tapi kalau untuk keseharian, entah itu di kantor, di puskesmas, masa kamu ya telanjang kaki? Kan nggak mungkin ya. Kamu ya harus memakai alas kaki ya nggak masalah. Oke?
Grounding ini itu sebenarnya banyak dilakukan di praktik-praktik agama, teman-teman. Contohnya misalkan saat kita masuk ke dalam tempat ibadah. Saat kita masuk ke dalam tempat ibadah, itu kita wajib melepaskan alas kaki kita. Karena biar apa? Biar kita ngeground. Ngeground dengan tempat ibadah itu sehingga kita berperan. Karena kita terhubung toh. Tanpa alas kaki itu terhubung dengan tempat itu sehingga kita sadar peran kita di situ adalah untuk ibadah. Seperti itu konsepnya. Oke? Jadi paham ya tentang grounding ya. Grounding adalah menyentuh apa? Menyentuh sesuatu yang kamu pijak. Makanya ground dan fungsinya adalah untuk menghubungkan kamu dengan yang kamu pijak dan menjadi sadar akan keberadaanmu di mana kamu pijak. Di tempat mana kamu berdiri, di tempat mana kamu duduk, di tempat mana kamu beraktivitas. Oke, itu dulu ya untuk metode episode 5 ini. Kita ketemu di konten-konten metode episode selanjutnya. Selamat menggroundingkan diri dengan apa yang kamu pijak. Selamat menyadari peranmu di setiap apapun yang kamu lakukan dan di tempat yang kamu berada. Selamat istirahat dan selamat bersenang-senang.